Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Adisri Natania dengan 23032160037. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Fisika. Di sini saya izin untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Taufik. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, di sini saya ingin menyajikan sebuah video review media sosial atau media pembelajaran yang digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas. Di sini saya mengambil sebuah contoh yaitu Mentimeter. Nah, perlu kalian ketahui, Mentimeter merupakan sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi secara daring. Mentimeter sendiri memungkinkan siswa secara anonim memberikan pendapat mereka tentang pertanyaan dari guru. Mentimeter sendiri dapat menampilkan respon atau jawaban atas pertanyaan secara real-time dan langsung memvisualisasikan dalam bentuk grafik yang mudah dilihat. Selain digunakan untuk pembelajaran, Mentimeter digunakan untuk acara lain seperti workshop, proyek penelitian, dan juga rapat. Nah, fitur yang terdapat dalam Mentimeter sendiri diantaranya membuat presentasi interaktif melalui Presentation Builder, mengumpulkan polling data dan opini dari siswa menggunakan smartphone, grafik, kuis, tanya jawab, dan fitur interaktif lainnya. Dengan guru memaksimalkan penggunaannya dalam berbagai fitur yang ada di dalam Mentimeter sendiri, maka hasil belajar siswa sangat meningkat, sehingga pembelajaran akan terkesan lebih menarik dan interaktif karena banyak sekali fitur yang dapat dimanfaatkan, sehingga aplikasi Mentimeter ini sangat membantu guru untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi dan melaporkan pembelajaran yang interaktif. Di sini Mentimeter sendiri bisa digunakan melalui aplikasi atau juga melalui web. Tapi di sini saya akan menggunakan Mentimeter melalui web. Nah, yang pertama-tama kita buka Google lalu search Mentimeter. Setelah itu klik Mentimeter. Nah, bisa dilanjut dengan login. Tetapi apabila belum mempunyai akun Mentimeter, bisa melakukan daftar tuh. Saya akan melakukan login. Di Google, karena saya sudah memiliki akun, kemudian tampilannya seperti ini. Setelah seperti ini, mungkin kita bisa memilih untuk menggunakan fitur mana. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu. Setelah ini ada home agenda, kemudian ada my presentation, kemudian apabila kita ingin membuat presentasi, kita bisa mengeklik menu meeting. Kemudian ada share with me. Setelah itu apabila nanti dari teman-teman guru ingin mengadakan workshop, mungkin bisa mengklik workspace presentation. Nah, kemudian bisa mengklik menu menti, nantinya akan membuat workshop.
Kemudian bisa mengklaim di sini ada share template. Mungkin kita tidak akan menggunakan ini. Terus di sini saya ingin menggunakan di home sendiri atau di beranda sendiri ada 6 fitur yang ada di Mentimeter. Yang pertama yaitu buat code, full, open image, skills, ranking, dan build on image. Nah, yang pertama kita akan mencoba dari website sendiri, kita klik, kemudian kita klik word code atau tambahkan. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kemudian apabila dari guru ada yang ingin ditanyakan kepada siswa, maka jawaban-jawaban singkat dari siswa nantinya akan berada di tengah tersebut dan akan muncul di tengah-tengah tersebut. Jadi, kemudian di sebelah sini terdapat berbagai fitur yang ada di Woodcut, yaitu ada background color, background image, text size, text color, kemudian ada image. Nanti kita akan mengupload, kemudian akan ada tampilan di contoh. Mungkin kita akan menggunakan GIF. Contoh kita menggunakan kemudian kita save seperti ini. Nah, tampilan ini juga bisa diubah. Mungkin atau ditaruh di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, di sini saya akan menaruh di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya kita beralih di fitur di choice. Nah, fitur sendiri seperti polling pada umumnya. Jadi, misal guru ingin memberikan pertanyaan kepada murid. Seperti contohnya, guru menanyakan kabar. Bagaimana kabar? Nah, kemudian di sini ada option 1, 2, dan 3. Di sini terdapat berbagai tampilan, jenis tampilan untuk polling. Nah, bisa menyesuaikan masing-masing kebutuhannya. Nah, di sini saya menggunakan yang biasa saja. Kemudian option 1, saya ingin sedih. Keadaan saya sedih. Kemudian option 2, keadaan saya biasa saja. Dan yang ketiga yaitu senang. Nah, di sini di sampingnya ada upload image. Nanti juga sama seperti yang ada di slide sebelumnya. Mungkin bisa ditambahkan seperti ini.
akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan di opsi 2 dan 3. Kemudian kita lanjut, kita tambah new slide. Untuk di halaman berikutnya, kita akan coba open-ended. Open-ended sendiri ini sebenarnya hampir sama dengan multi choice dan wordcard, yaitu apabila guru ingin menanyakan, maka bisa tanyakan di yang berada di sini. Kemudian apabila nanti dari siswa menjawab, nanti tampilannya akan muncul di sebelah sini. Saya akan memberi contoh. Ini hanya deskripsi. Bagaimana seorang ilmu. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita klik yang berada di bawah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nanti yang ini ada bubble, jadi tampilannya itu seperti bubble. Yang ini yaitu kotak-kotak. Saya akan memilih yang bubble. Kemudian yang berada di sebelah sini itu ada komen, komen, kemudian ada interactivity dan themes atau temanya. Mungkin bisa menggunakan Nanti dark atau yang ini atau yang ini, itu tergantung dari kreativitas masing-masing guru atau pengajar. Kemudian ada template. Nah, ini adalah tampilan dari wordcard. Jadi apabila ada setiap siswa mengklik kode yang ada di Mentimeter kita atau di Mentimeter guru, maka tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk opening tampilannya akan seperti ini. Ya, ketika siswa satu atau responden satu yang menjawab atau mensubmit, maka keluar seperti ini. Kemudian ketika ada yang mensubmit, maka akan keluar seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian proses sendiri maka bisa menggunakan template-template yang ada di Mentimeter. Nah, kemudian ketika ingin menampilkan presentasi kita bisa mengklik preview atau mengklik tanda mata yang ada di sebelah share. Nah, kalau Anda untuk teknik wordcard sendiri tampilannya seperti ini. Kemudian untuk polling atau multi choice tampilannya seperti ini. Kemudian ada open-ended tampilannya seperti ini. Dan apabila ingin men-share, maka apabila dari kita ingin men-share presentasi kita, maka kita akan klik kode ini. Kemudian link atau kode telah di copy. Kemudian kita nantinya
akan mengirimkan ke WA group atau ke murid kita untuk memberikan kode kita agar dapat mereka isi. Nah, tadi saya sudah membuat presentasi untuk Mentimeter. Mengklik mentimeter.com. Nah, terdapat tampilan seperti kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik ini, kemudian kita masukkan kode yang berada di Mentimeter atau yang kita miliki. 87774247. Kemudian klik join, lalu akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian siswa sendiri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah guru sediakan di presentasi ini. Kita akan menjawab. Bagaimana katanya? Kita akan menjawab senang. Kemudian kita klik submit. Di slide berikutnya, yaitu apa yang menggambarkan seorang saintis. Saya klik ilmuwan. Kemudian klik submit. Nah, akan masuk tampilan seperti ini. Nantinya, apabila responnya banyak atau lebih dari satu, maka seluruh jawaban akan tertampung di dalam sini. Jadi, kita dapat melihat atau dapat survei kira-kira yang menggambarkan seorang saintis menurut siswa itu seperti apa. Kita lanjut. Next question. Dan ini bisa lebih dari satu jawaban. Akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa menjawab menurut Anda deskripsi kali singkat seorang saintis. Seorang saintis merupakan seorang yang jenius. Kemudian klik submit. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan apabila ada orang yang menjawab lagi atau respon lagi, maka akan berada di sebelahnya dan seterusnya. Jadi kita dapat mengetahui deskripsi singkat oleh siswa mengenai seorang saintis. Keunggulan atau kelemahan yang ada dalam aplikasi atau web Mentimeter sendiri, yaitu yang pertama, Mentimeter tidak akan menghabiskan memori perangkat karena aplikasi ini digunakan secara online dan tersimpan di aplikasi secara online atau web sehingga tidak perlu takutkan. Kemudian Mentimeter dapat diakses melalui smartphone atau Android sehingga peserta didik dapat belajar di manapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu dalam aplikasi Mentimeter, seorang siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan pendidik dengan memberikan slide khusus untuk diskusi dan tanya jawab selama pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memantau secara langsung
peserta didik yang ikut kegiatan pembelajaran karena adanya interaksi secara langsung ini kepada peserta atau siswa. Kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, Mentimeter hanya digunakan secara online. Yang kedua, Mentimeter hanya dapat dilakukan 5 kali percobaan atau 5 kali presentasi secara free, dan apabila sudah melewatinya maka akan berbayar untuk aplikasi atau webnya. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.